Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulkifli dari jurusan Teknik Sipil Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu metode dalam penyelidikan tanah. Nah, penyelidikan tanah ini sebenarnya banyak sekali metode yang bisa dilakukan, baik itu di laboratorium ataupun di lapangan, tergantung dari parameter yang ingin didapatkan. Nah, pada presentasi kali ini yang saya ingin tampilkan itu mengenai parameter-parameter tanah yang berhubungan dengan karakteristik tanah tentang kuat geser tanah ataupun kekuatan tanah. Nah, pembahasannya saya akan lanjutkan mengenai eh, konsep dasar dari terjadinya kekuatan geser pada tanah. Shear strength of soil, salah satu metode dalam melakukan penyelidikan tanah dan instrumentasi. Yang saya tampilkan pada slide pertama ini merupakan dasar umum mengenai hubungannya nanti bagaimana kekuatan geser tanah itu bisa didapatkan. Jadi pada dasarnya konsep yang dipakai adalah konsep tegangan dan regangan. Tetapi di slide yang saya tampilkan ini merupakan tegangan regangan pada material besi. Jadi di mana ketika sebuah besi itu diberikan gaya tarik, maka besarnya tegangan itu adalah perbandingan antara gaya tarik yang bekerja terhadap luas penampang bendanya, yaitu F dalam 1 Newton dibagi dengan luas penampang. Lalu regangan, regangan itu adalah pertambahan panjang benda dan panjang awal benda, yaitu delta L per L0. Jadi regangan itu bisa dikatakan sebagai perbandingan deformasi yang terjadi pada saat material tersebut diberikan tegangan. Nah, pada material tanah, tegangan bisa terjadi di saat tanah tersebut bukan diberikan gaya tarik, tetapi gaya tekan. Diberikan gaya tekan secara vertikal pada suatu luas penampang. Nah, gaya tekannya itulah yang diasumsikan sebagai F, lalu dibagi dengan luas penampangnya. Nah, pada saat tanah tersebut diberikan tegangan aksial, maka akan terjadi regangan pada tanah secara horizontal. Nah, deformasi akibat diberikan tegangan tadi yang disebut dengan regangan. Namun, kurva hubungan antara tegangan dan regangan untuk semua material pada umumnya sama, baik itu material tanah, beton, ataupun besi, kurva yang akan terjadi pada umumnya akan seperti ini. Jadi pada tahap awal itu hubungan tegangan dan regangan semakin diberikan tegangan, regangannya akan bekerja secara linear sesuai dengan besarnya tegangan yang diberikan. Pada suatu titik akan terjadi proses penurunan tegangan, tetapi regangannya membesar pada bagian cekung di sini yang bisa dinamakan dengan batas elastis atau titik titik lelehnya, titik lelah dari suatu material. Lalu setelah melewati beberapa fase, itu akan memasuki fase plastis, lalu mencapai fraktur poinnya, yaitu titik puncak dari tegangan yang bisa ditahan oleh suatu material. Nah, pada tanah itu dinamakan dengan keruntuhan. Nah, pada puncak kurva di sini itu adalah titik di mana keruntuhan pada tanah tersebut terjadi, yaitu di mana tanah tersebut sudah tidak mampu lagi menerima tegangan, tidak mampu lagi menahan tegangan, tetapi regangan tetap terjadi, sehingga kurvanya akan menurun setelah keruntuhan terjadi. Nah, di sini adalah puncak fraktur poinnya atau dinamakan dengan titik keruntuhan kalau pada material tanah. Lalu kriteria keruntuhan menurut Morcallum. Jadi Moore menjelaskan bahwa keruntuhan itu merupakan kombinasi kritis antara tegangan normal dan tegangan geser. Bukan hanya diakibatkan oleh tegangan normal maksimum dan tegangan geser maksimum. Jadi pada saat tanah tersebut diberikan tegangan normal yaitu tegangan secara aksial dan tegangan geser yaitu gaya secara horizontal,
maka dua gaya tersebut akan berkombinasi sehingga muncullah kriteria keruntuhan menurut Morkalom. Nah, jika dilihat dari gambar yang ditampilkan, konsep Morkalom itu menggunakan garis linear yang dinamakan failure envelope atau batas kegagalan, di mana di bawah garis ini tanah tersebut masih berada pada kondisi stabil. Tetapi ketika diberikan tegangan dan melewati garis failure envelope ini, maka tanah tersebut akan runtuh. Jadi garis sumbu Y ini adalah merupakan tegangan geser, dan garis sumbu X ini adalah tegangan normal. Nah, ketika tegangan gesernya sudah melewati failure envelope, maka tanah tersebut sudah mengalami keruntuhan. Nah, failure envelope untuk setiap karakteristik tanah itu selalu berbeda-beda, sehingga parameter-parameter seperti kohesi, seperti sudut geser, itu akan berbeda-beda pada setiap tanahnya. Nah, di saat kita dengan menggunakan kurva ini, kita mendapatkan beberapa parameter seperti kohesi, seperti sudut geser dalam, tegangan normal, dan tegangan geser. Sehingga tegangan geser maksimum pada tanah itu bisa dicari melalui kohesi ditambah tegangan normal tan sudut geser, dikali tan sudut geser. Nah, ini bentuk dari diagram Moore, di mana kurva setengah lingkaran ini didapatkan dari parameter-parameter pengujian kuat geser seperti sigma 1. Sigma 1 itu adalah tegangan aksial atau tegangan deviator, dan nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Lalu sigma 3 adalah tegangan tegangan tanah dari segala arah. Lalu nanti terbentuklah kurva secara berbentuk setengah lingkaran, lalu ditarik garis singgung, di mana pertemuan garis singgung pada sumbu yaitu tegangan geser itu akan memberikan nilai kohesi, dan kemiringan garis ini adalah dan kemiringan garis ini akan mendapatkan parameter tegangan geser maksimum seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kriteria keruntuhan menurut Morkolom ini memberikan beberapa parameter-parameter kuat geser tanah. Nah, di sini RR yaitu garis yang kemiringan ini adalah garis dari pertemuan garis singgung antara garis linear dan nilai kohesinya tadi, menyinggung kurva setengah lingkarannya, lalu ditarik akan untuk mendapatkan garis RR, yaitu adalah bidang ruptur. Lalu garis TT yaitu adalah garis yang bukan kemiringan yang tadi dinamakan dengan failure envelope. Lalu sigma 1 dan sigma 3, yaitu yang ini sigma 1 dan sigma 3 merupakan diameter dari lingkaran Moore. Nah, setengah lingkaran ini merupakan eh, diagram dari lingkaran Moore. Oke, selanjutnya kita masuk kepada beberapa metode pengujian untuk menentukan parameter kuat geser dan kekuatan tanah. Yang pertama itu merupakan pengujian geser langsung atau dinamakan dengan direct shear. Direct shear test. Ini konsep sederhana yang ditampilkan bagaimana mekanisme uji geser langsung bisa terjadi. Jadi di sini ada biasanya penampang pada uji geser langsung itu berbentuk persegi, dengan luas penampangnya itu bisa 3-4 inci. Lalu tinggi sampelnya, tinggi tanahnya itu dari sini sampai sini, itu bisa sekitar 1 inci, dengan tekanan yang diberikan itu sebesar 1034,2 kN per meter persegi. Nah, sebenarnya pada uji direct shear itu tekanan yang kita perlakukan itu 3 kali pembebanan, dengan penambahan pembebanan itu 2 kali lipat dari beban sebelumnya. Nah, kalau pada konsep dasar bagaimana tanah tersebut menerima gaya secara normal load maupun shear force, itu terjadi seperti ini. Jadi tanah tetap menerima gaya normal atau tegangan normal, tetapi tanah juga diberikan gaya
horizontal yang mengakibatkan tanah tersebut bergeser. Shear box yang di bawah ini akan menahan tanahnya, lalu box yang di atas itu akan bergeser seiring diberikan shear force-nya atau gaya geser secara horizontal. Di atas tanah diberikan batu pori, di bawah tanah diberikan batu pori. Nah, pada pengujian tertentu, tegangan normal itu dapat dihitung dengan cara menghitung besarnya gaya normal yang diberikan dibandingkan dengan luas penampang lintang sampel tanah. Lalu tegangan geser yang melawan tegangan geser itu juga bisa didapatkan dengan menghitung besarnya gaya geser yang diberikan, lalu dibandingkan dengan luas penampang. Nah, pada kurva di sebelah kanan itu menunjukkan beberapa karakteristik material granular jika diberikan eh, display deformasi secara horizontal akibat gaya horizontal tadi dihubungkan dengan tegangan geser. Nah, untuk pasir padat dan medium, biasanya seiring diberikan tegangan geser itu, seiring diberikan gaya secara horizontal itu tegangan gesernya akan meningkat sampai titik di mana keruntuhan pada tanah tersebut terjadi. Jadi kalau misalnya pada pasir padat itu titik keruntuhan yang terjadi akan lebih tegangan geser yang terjadi pada tanah akan lebih tinggi daripada pasir yang medium karena pada pasir padat tentu saja nilai kohesifnya lebih tinggi daripada di kepadatan yang medium. Nah, pada pasir lepas atau sampel dengan kohesi yang rendah, itu titik keruntuhannya tidak terlalu signifikan sehingga dia hanya akan berbentuk parabola sampai pada tegangan geser ultimate-nya. Nah, kalau pada pasir padat dan medium itu akan mencapai titik keruntuhan dulu, setelah itu tegangan gesernya akan menurun karena tanah tersebut sudah runtuh, lalu pada akhirnya itu akan mencapai tegangan geser ultimate untuk semua jenis kepadatan. Kalau dihubungkan dengan kurva perbandingan antara horizontal shear displacement dengan compression expansion, itu compression merupakan penyusutan dan expansion merupakan pengembangan, maka ketiga-tiganya akan mengalami penyusutan terlebih dahulu di saat diberikan gaya secara horizontal. Tetapi untuk pada pasir padat dan medium, pada akhirnya dia akan mengalami pengembangan atau expansion sering bertambahnya dengan gaya horizontal. Dikarenakan itu tadi, yaitu pada pasir padat dan medium itu mereka memiliki nilai kohesif yang lebih tinggi daripada pada pasir lepas. Pasir lepas bahkan kohesifnya bisa mendekati nol. Nah, di sini hubungan antara kurva yang didapatkan dari pengujian geser langsung yaitu jadi pengujian geser langsung ini diberikan pembebanan normal atau tekanan aksial itu 3 kali pembebanan. Seperti yang saya jelaskan tadi, dengan pembebanannya itu 2 kali dari penambahan pembebanannya itu 2 kali dari beban sebelumnya. Jadi pada pembebanan pertama misalnya 3 kilogram, maka pembebanan kedua tegangan normal yang kedua itu sebesar 6 kilogram, maka yang ketiganya menjadi 12 kilogram. Nah, seiring bertambahnya besar tegangan normal yang terjadi, maka shear stress-nya, tegangan gesernya juga akan bertambah karena kemampuan tanah tersebut dalam melawan gaya horizontal yang diberikan akan bertambah besar seiring eh, penambahan tegangan normal yang diberikan. Jadi, jika tegangan normalnya misalnya dengan 3 kilogram, seperti inilah kurva tegangan gesernya. Nah, seiring bertambahnya tegangan normal, maka tegangan geser juga akan bertambah. Ditambahkan lagi tegangan normalnya, maka tegangan gesernya juga akan bertambah. Nah, dari 3 kurva ini, jika dihubungkan dengan kurva tegangan normal dan tegangan geser, maka didapatkan suatu trend line yang kita istilahkan dengan eh, Taylor envelope dari Bohr column tadi. Bedanya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu kalau misalnya untuk material coarse atau grain soil atau sampel berpasir atau granular, itu sudut gesernya biasanya mendekati
tidak memiliki nilai kohesif, atau nilai kohesifnya biasanya mendekati nol. Tetapi untuk tanah yang kohesif, biasanya di sini terdapat nilai kohesif, nilai kohesivitas ketika trennya sudah terbentuk. Nah, besar besar nilai pada ujung garis di tegangan geser ini itu adalah besar nilai kohesifnya untuk kasus sampel fine grain soils. Lalu untuk mekanisme pengujiannya dilihat dari alat direct shear yang ditampilkan berikut. Di sini terdapat sebuah box yang berwarna kuning, dan di mana nanti sampelnya akan dicetak di dalam sebuah ring, lalu dimasukkan ke dalam tengah box ini. Nah, kalau pada foto itu di ringnya tidak ada sampel. Nah, di sini di bagian kanan di sini terdapat sebuah eh, pemutar yang diputar oleh tenaga manusia secara manual. Itu akan memberikan gaya secara horizontal kepada box yang di bagian bawah. Nah, box yang di atas itu akan ditahan oleh roping ring. Nah, seberapa kuat tanah tersebut menahan gaya horizontal yang diberikan, itu akan dibaca oleh dial dial horizontal di bagian roping ring ini. Roping ring inilah yang akan menahan gaya gaya horizontal yang diberikan oleh tenaga manusia tadi. Nah, dial yang di sebelah kiri ini akan membacakan seberapa besar displacement yang terjadi seiring bertambahnya gaya horizontal yang diberikan. Nah, biasanya pembacaan dial perfilman ini untuk pengujian direct shear itu dibaca setiap 15 detik. Data yang akan didapatkan nanti akan seperti ini. Ini dial horizontalnya, yaitu kekuatan tanah tadi dalam menahan gaya horizontal yang diberikan. Lalu, oh bukan, ini dial per fingering. Dial per fingering itu adalah kekuatan tanah tadi dalam menerima gaya horizontal. Nah, dial horizontal ini adalah displacement yang terjadi. Jadi, satuannya adalah milimeter. Ini setelah dikalibrasikan, dan ini besar displacement-nya setelah dikalibrasikan, ini besar gaya gesernya setelah dikalibrasikan, sehingga didapatkan tegangan geser. Nah, ini data yang didapatkan, diameter sampelnya, tinggi sampel, luas sampel, lalu nanti didapatkan luas penampangnya yaitu 31,47. Lalu ini ke kalibrasi dial horizontal, yaitu dial yang membaca displacement atau deformasinya, dan kalibrasi propping ring 0,656, yaitu kalibrasi untuk dial pada propping ring ini. Nah, pengujian direct shear ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan bebanan 2 kali lipat dari beban sebelumnya. Itu bebannya diletakkan di bagian sini. Beban 3 kilo, 6 kilo, dan 12 kilogram. Nah, di bagian tengah ini nanti akan ditekan oleh beban yang diberikan di bawah. Ini data untuk pembebanan 3 kilogram, ini data untuk pembebanan 6 kilogram, ini data untuk pembebanan 12 kilogram. Nah, dari sini kita lihat perbedaan data yang didapatkan. Semakin besar tegangan normal atau beban vertikal atau beban aksial yang diberikan, maka semakin jauh tanah itu berdeformasi dan semakin besar nilai daya propping ring yang terbaca, karena kemampuan tanah dalam menahan gaya horizontalnya akan meningkat terus-menerus seiring bertambahnya beban yang diberikan. Nah, ini data untuk pada pembebanan 12 kilogram itu deformasi yang terjadi bahkan bisa mencapai 15 mm dengan daya propping ringnya lebih besar dari pembacaan pembebanan sebelumnya. Nah, contoh perhitungannya itu untuk menghitung seberapa besar deformasi horizontalnya, itu daya horizontal yang dibaca tadi dikalibrasikan mendapatkan 6,15 mm. Lalu gaya gesernya itu adalah daya propping ring tadi itu dikalibrasikan kembali didapatkan 3,28. Lalu ini gaya geser yang sudah diberikan tadi. Lalu tegangan gesernya dihitung dengan cara
bagi berapa besar gaya geser yang diberikan bagi dengan luas benda uji yang didapatkan 0,1 kg per cm persegi, lalu tegangan normalnya didapatkan 0,1 kg per cm persegi. Nah, dari sini didapatkan dua parameter, yaitu tegangan geser dan tegangan normal. Nah, jadi ini hanya salah satu contoh perhitungan pada pembebanan 3 kg. Nah, nanti akan didapatkan semua tegangan geser pada setiap pembacaan, lalu dihubungkan dan dibentuklah sebuah kurva. Nah, ini adalah tiga kurva dari tiga kali pembebanan tadi. Yang warna biru adalah pembebanan 3 kg, yang warna oranye adalah 6 kg, yang warna abu-abu adalah 12, pembebanan 12 kg. Terlihat di sini perbandingan kurvanya, bahwa tegangan geser maksimum yang terjadi di sini akan lebih tinggi daripada pembebanan 6 kg. Tegangan geser yang tegangan geser pada pada pembebanan 6 kilo akan lebih besar daripada tegangan geser yang terjadi di pembebanan 3 kg. Nah, tegangan geser maksimum tadi disatukan, lalu didapatkanlah sebuah trendline yang kita namakan dengan failure envelope. Nah, pertemuan garis trendline di sumbu tegangan geser maksimum ini itu adalah besar nilai koreksi yang didapatkan dengan perhitungan untuk mencari nilai kohesi dan sudut geser dalam itu seperti yang ditampilkan berikut. Jadi dari tiga kali pembebanan, ini di kolom pertama adalah tegangan normal, yaitu beban yang kita berikan. Yang pertama 0,1, yang kedua 0,2, yang ketiga 0,4. Itu dihitung dari besarnya beban dibandingkan dengan luas benda uji. Jadi untuk pembebanan 3 kg itu tegangan normalnya 0,1. Sudah didapatkan 0,1, 0,2, 0,4, lalu tegangan geser maksimum didapatkan 0,10, 0,15, 0,9. Lalu melalui beberapa proses perhitungan didapatkan besar sudut geser dalamnya yaitu 32,5 derajat dan nilai kohesinya itu 0,027 kg per cm persegi. Didapatkan nilai tegangan geser maksimumnya atau tegangan geser pada saat terjadinya keruntuhan atau failure itu sebesar 1,26 kg per cm persegi. Ya, baik. Selanjutnya, pada pengujian yang kedua, untuk mendapatkan parameter geser tanah, itu adalah pengujian triaxial test. Nah, pada pengujian triaxial, itu sangat banyak perlakuan tanah yang bisa diberikan, dan parameter-parameter yang bisa didapatkan dari tiga jenis perlakuan tanah. Nah, tiga jenis perlakuan tanah itu akan saya jelaskan nanti. Jadi, pada bagian awal saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme kerja alat triaksial. Jadi, pada gambar yang ditampilkan, itu di sini merupakan yang warna hitam ini merupakan sel dari alat triaksial yang akan diberikan air. Lalu di dalamnya akan terdapat sampel tanah, di mana syarat sampel tanah tersebut panjangnya harus eh, 2 atau 3 kali dari diameter tanah. Jadi misalnya diameternya 1,5 inci, maka panjangnya diusahakan minimal 3 inci, berbentuk silinder. Nah, sampel tersebut diletakkan di dalam, lalu sel triaksialnya diberikan air sebagai tegangan dari segala arah, lalu dari atas itu diberikan axial load atau tegangan aksial atau tegangan normal. Jadi pada pengujian aksial, gaya yang bekerja itu ada dua. Yang pertama axial load atau biasa dinamakan dengan sigma 1, lalu tegangan sel yang diberikan oleh air yang dinamakan sigma 3. Sigma 3 itu bekerja ke segala arah pada sampel. Nah, tegangan sel itu diukur melalui pressure gauge yang disebut ini. Seberapa besar tegangan sel yang ingin kita berikan kepada tanah tersebut.
Di atas sampelnya diberikan batu pori, di bawah diberikan batu pori. Nah, selang intake yang ada di bawah ini merupakan penggunaan-penggunaan selang yang dikhususkan untuk beberapa tiga perlakuan tanah, yaitu consolidated drain, consolidated undrained, dan unconsolidated undrained. Sebelum kita masuk kepada perlakuan unconsolidated undrained, saya akan menjelaskan secara singkat dua perlakuan tanah yang diketahui. Jadi yang pertama, perlakuan untuk consolidated drain, di mana tanah tersebut dibiarkan terkonsolidasi atau termampatkan, dan air pada tanah itu diberikan akses keluar dan masuk, atau dinamakan dengan drain melalui pori-pori tanah. Pada tes ini drainase diizinkan selama tanah tersebut diberikan tegangan sel, tegangan keliling atau tegangan dari segala arah. Nah, ini skema dari bagaimana tegangan segala arah itu diberikan kepada tanah. Nah, yang dari atas itu dinamakan sigma 1 atau tegangan deviator, atau tegangan normal, atau namanya tegangan aksial secara vertikal. Tegangan sel ini diciptakan oleh tekanan hidrostatis yang diberikan oleh air. Nah, pada consolidated drain, itu tanah tersebut dibiarkan termampatkan atau dikonsolidasikan. Lalu setelah tanah tersebut dikonsolidasikan, pada saat pemberian tegangan deviator sigma 1 dan sigma 3, itu air di dalam ruang pori tadi dibiarkan mengalir. Jadi selang di bagian sini itu dibuka sehingga air di dalam tanah ini, air pori di dalam tanah ini dibiarkan mengalir keluar sehingga tegangan air porinya tidak terbaca karena air porinya tidak terkekang, dibiarkan keluar. Jadi kalau pada consolidated drain ini biasanya itu ada tiga tahap pengujian, sehingga pengujian CD ini sangat-sangat memakan waktu yang lama. Mulai dari tahap penjenuhan, itu biasanya penjenuhannya dengan cara memberikan tegangan sel atau tegangan air ke dalam tanah, sampai tegangan air pori dalam di dalam tanah itu seiring penambahan sigma 3-nya itu besar tegangan air porinya selalu konstan selama 12 jam, maka tanah tersebut sudah bisa dilakukan konsolidasi. Nah, setelah konsolidasi sehingga tanah tersebut sudah termampatkan, sehingga semua tekanan air pori berlebihnya sudah dibuang, setelah itu baru bisa dilakukan eh, pengujian reaksial dengan cara memberikan tegangan aksialnya. Hasil tes CD ini dilakukan pada tanah kohesif yang bisa diterapkan pada situasi di mana konstruksi akan berlangsung pada waktu yang cukup lama. Nah, jadi setelah tanah tersebut termampatkan, tekanan air porinya sudah terdisipasi, baru tanah tersebut diberikan tekanan. Dan seperti itulah konsep dari metode consolidated drain. Lalu untuk metode consolidated undrained, bedanya kalau yang tadi airnya dibiarkan keluar dan dibiarkan masuk, maka pada CU itu selang dari air porinya itu ditutup sehingga eh, tanah tersebut menerima tekanan air pori. Beda dengan yang tadi, kalau di sini tekanan air porinya tidak ada, di sini terdapat perubahan tekanan air pori selama sigma 3 dan sigma 1-nya diberikan. Jadi drainase pada sampel ini tidak diizinkan saat pemberian tegangan deviator. Pengujian gel ini untuk mensimulasikan kondisi lapisan tanah yang telah terkonsolidasi dan kemudian menerima penambahan beban yang relatif cepat, di mana mula-mula air di dalam pori tanah dibiarkan mengalir keluar akibat proses konsolidasi, tetapi setelah tanah tersebut sudah terkonsolidasi, eh,
tanah tersebut menerima tambahan beban yang relatif cepat, sehingga air pori tanah pada saat pembebanan tidak sempat mengalir keluar. Itulah yang dinamakan dengan undrained. Lalu, metode yang terakhir, yang ketiga itu adalah unconsolidated undrained, di mana ini merupakan metode yang paling cepat dari tiga metode tadi. Tanah tersebut tidak dimampatkan dan tidak diizinkan air untuk keluar masuk. Dan kita juga tidak mendapatkan besarnya tegangan air pori yang bekerja di dalam tanah. Kita hanya memperlakukan sampel dengan pemberian sigma 3 dan sigma 1. Terkonsolidasi tak terdrainase atau unconsolidated undrained itu berlaku pada situasi di mana pembebanan sangat cepat sehingga tidak cukup waktu untuk tekanan air pori terbentuk dan tekanan air porinya tidak ada waktu untuk terdisipasi untuk konsolidasi terjadi. Jadi kondisi UU ini digunakan untuk menentukan kekuatan pada akhir konstruksi. Konstruksi timbunan pada tanah lempung merupakan suatu contoh situasi di mana kuat geser tak terdrainase di lapangan akan menentukan stabilitas. Nah, pada pembahasan kali ini yang saya akan bahas itu mengenai pengujian metode unconsolidated undrained, di mana tanah tersebut tidak perlu dikonsolidasi, tegangan air pori di dalam tanah tidak tidak perlu terdisipasi, lalu tidak perlu diberi pada saat pemberian tegangan deviator, air pori tidak diizinkan keluar atau masuk, sehingga benar-benar sampel hanya menerima sigma 3 dan sigma 1 saja. Baiklah, untuk pembahasan mengenai pengujiannya, benda uji yang disiapkan itu sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu dengan syarat tinggi sampel itu 2-3 kali diameternya. Dengan diameter minimumnya itu 3,3 cm. Nah, bila diameter menuju lebih kecil dari 7,1 cm, maka karena perbesaran lingkungan adalah 1/10 kali diameter lebih. Nah, ada 3 bentuk sampel yang bisa kita uji menggunakan triaksial. Yang pertama itu contoh tanah asli atau tanah undisturbed sampel, lalu dicetak sesuai dengan syarat sampel yang berlaku. Lalu untuk tanah remote diupayakan mempunyai kepadatan seragam yang mendekati kepadatan tanah undisturbed. Lalu ada contoh tanah hasil pemadatan, di mana biasanya ini pemadatannya dilakukan dengan 3 lapisan atau menyesuaikan dengan energi pemadatan yang ingin dicapai. Nah, untuk pengujian triaksial itu terdapat 2 perbandingan sigma 3 yang akan diberikan. Sigma 3 tadi itu adalah tegangan sel atau tegangan hidrostatis atau tegangan air yang diberikan. Yang pertama itu sebesar 50 kPa, yang kedua itu sebesar 100 kPa. Nah, tergantung pada jenis tanahnya, di pada perbandingan dua data berikut, tanah pada tegangan sel 100 kPa itu lebih cepat runtuh dengan nilai load maksimumnya itu 149. Tetapi pada tegangan selnya 50 kPa, bahkan nilai loadnya itu tidak sampai 100, tetapi membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai keruntuhan, yaitu pada pembacaan loadnya 84 dan pada deformasinya itu 0,6 cm. Jadi seiring penambahan tekanan sel, maka tekanan yang dibaca oleh stempel, tekanan tekanan yang diterima oleh tanah, tegangan normal yang diterima oleh tanah itu akan semakin besar. Kombinasi perlakuan sigma 3 ini itu dengan syarat sigma 3 yang kedua 2 kali lipat dari sigma 3 yang pertama. Jadi untuk data perhitungannya, didapatkan dimensi sampelnya dengan diameter berikut, tinggi berikut, lalu dinamakan luas penampang, atau
lalu dihitung seberapa deformasi yang terjadi, dihitung tekanan yang terjadi, lalu dihitung seberapa besar regangan aksialnya, delta L per L0 0,6 per 1 didapatkan 0,087 untuk regangan aksial. Lalu tegangan deviator, yaitu tegangan aksial dengan cara membagi P-nya dengan luas penampang. Nah, tegangan deviator itu konsepnya adalah sigma 1 dikurang sigma 3. Jadi bukan tegangan aksial itu dari sigma 1, tetapi tegangan deviator itu yang ada yang dinamakan dengan tegangan aksial. Ini hanya salah satu contoh perhitungan dari sigma 3-nya 50 kPa pada waktu pembacaan 8 menit. Ini adalah pembacaan maksimum yang terjadi pada tegangan sel 50 kPa. Nah, ini adalah load maksimum yang terjadi pada tegangan sel sebesar 100 kPa. Lalu dengan rumus berikut dihitunglah berapa besar sudut geser dalam dan kohesi dari tanah tersebut melalui metode substitusi. Itu ini pertama dicari dulu seberapa besar sudut gesernya, lalu nilai sudut geser terus disubstitusikan ke persamaan di awal untuk didapatkan seberapa besar nilai kohesi. Nah, seperti inilah perbandingan dua kurva antara tegangan sel yang 50 kPa yang di bawah, lalu tegangan sel untuk 100 kPa dengan membandingkan antara regangan dan tegangan geser tanahnya. Nah, yang maksimum tadi terjadi di titik ini dan titik ini. Nah, ini adalah bentuk dari diagram Moore yang saya jelaskan di konsep awal tadi. Jadi pada perhitungan tegangan sel 50 kPa itu diagram Moore-nya yang pertama yang kecil dengan jari-jari lingkarannya yaitu dari tengah diagram ke pinggir itu sebesar 30 kPa, di mana sumbu X-nya ini adalah merupakan tegangan normal. Nah, untuk awal dari setengah lingkaran ini diambil pada besarnya sigma 3, yaitu untuk yang kecil itu 50 kPa, untuk yang besar diawali dari 100 kPa. Lalu untuk yang sigma 3 dan 100 kPa itu didapatkan dari lingkarannya 54,365. Nah, jari-jari lingkaran ini dihitung dengan cara menghitung normal stresnya. Jadi ini yang 50 sampai 100 ini kan sigma 3. Nah, ini menghitung pusat lingkarannya. Pusat lingkarannya itu sigma 1 ditambah dengan sigma 3 dibagi 2. Didapatkan pusat lingkarannya. Jadi sigma 1 di bagian ujung, sigma 3 di bagian 50 kPa, ditambahkan lalu dibagi 2 didapatkanlah pusat lingkaran. Lalu untuk jari-jari lingkarannya, sigma 1 dikurang sigma 3 dibagi 2. Didapatkanlah besar jari-jari lingkaran. Sigma 1 dikurang dengan sigma 3, terus dibagi 2, didapatkan besar jari-jari lingkaran. Nah, dari dua diagram Moore ini ditarik sebuah garis singgung yang membentuk Taylor envelope, lalu di sini didapatkan besar nilai kohesinya tadi sebesar 5 kPa. Oke. Oke, selanjutnya masuk ke metode ketiga, yaitu uji kuat tekan bebas atau unconfined compression strength. Jadi sebenarnya pada uji kuat tekan bebas sesuai namanya, ini hanya untuk metode tanah tersebut mengalami gaya tekan saja tetapi tidak diberikan gaya geser secara horizontal. Jadi gaya yang bekerja pada pengujian ini hanya secara aksial saja dengan besar sigma 3-nya atau tegangan penyekapnya adalah 0. Dan sudah pasti sampel yang bisa diuji pada UCS ini hanya khusus untuk kondisi unconsolidated undrained, di mana biasanya umum dilakukan pada sampel tanah lempung, biasanya itu lempung kaku. Nah, ini hanya mendapatkan parameter tegangan maksimum dan tegangan geser maksimum, tegangan normal maksimum dan tegangan geser maksimum.
Jadi ini hanya mendapatkan parameter kekuatan tanah saja tanpa mendapatkan kuat geser tanahnya berapa. Tidak mendapatkan berapa besar sudut geser dalamnya, tidak mendapatkan seberapa besar nilai kohesi. Karena gaya yang bekerja hanya eh, gaya tekan saja sesuai namanya, di kuat tekan bebas. Kenapa dinamakan bebas atau unconfined atau tidak terkekang? Karena sampel tersebut tidak diberikan tegangan penyekap seperti pada pengujian triaksial tadi. Tanah tersebut hanya benar-benar diberikan satu gaya saja secara aksial, secara vertikal, tetapi di luarnya tidak diberikan tegangan apapun. Dengan perbandingan seperti yang diberikan di sini, titik keruntuhan, yaitu tegangan geser failure, itu merupakan harga tegangan total utama nol dengan tegangan total utama besar adalah sigma 1. Nah, ini tegangan total utamanya, itu sama dengan CU. Jadi CU merupakan tegangan geser maksimum. Nah, ini bentuk dari alat pengujian UCS, sama seperti dari tadi, di sini ada daya proofing ring, tetapi secara vertikal untuk mengetahui seberapa kuat perlawanan tanah tersebut menerima daya secara vertikal, sehingga mencapai titik keruntuhannya. Nah, daya yang di sebelah kiri ini adalah daya yang membaca seberapa besar deformasi yang terjadi pada saat tanah tersebut mengalami keruntuhan. Jadi, syarat benda ujinya sama seperti pada triaksial, yaitu dengan cara tinggi tanahnya 2-3 kali dari diameter tanahnya. Diameter minimum benda uji ada 3,3 dan syarat sampelnya sama seperti pada syarat sampel triaksial tadi. Lalu pada untuk data perhitungan, itu yang diukur adalah dimensi sampelnya, lalu dihitung luas luas penampangnya, lalu dihitung volumenya untuk mendapatkan berapa besar berat volume tanah yang diuji, dengan cara menghitung volumenya, menghitung beratnya, lalu menghitung kadar airnya sebagai kontrol, lalu mendapatkan kuat tekan. Kuat tekannya ini didapatkan dari pembacaan maksimum pada pengujian UCS. Nah, perhitungan yang ini salah satu contoh perhitungan pada pembacaan 30 detik, yaitu deformasi, besar deformasi dengan cara mengkalibrasikan dial dial vertikalnya yang sebelah kiri, dial yang sebelah kiri tadi, lalu tekanannya itu dari kalibrasi daya proofing ring. Nah, lalu besar regangannya dengan cara menghitung seberapa besar deformasi dibandingkan tinggi sampel awalnya, yaitu 0,3. Lalu korektor area corrected itu dengan cara menghitung luas penampang dibandingkan dengan faktor koreksinya, itu 28,3365 cm persegi. Lalu menghitung tegangan, tadi regangan sudah dihitung, lalu menghitung tegangannya. Tegangannya itu 30,936 kPa. Nah, pada pembacaan ini nilai kuat tekan maksimum yang didapatkan itu pada pembacaan 7 menit, bukan pada 30 detik tadi. Jadi pada pembacaan 7 menit itu didapatkan tegangan maksimumnya, kuat tekan maksimumnya itu sebesar 295,697 kPa. Itu pada pembacaan 7 menit, yaitu di sini. Nah, pada pengujian UCS itu yang dibaca pada dial deformasi yang saya katakan tadi, itu adalah besarnya deformasi yang terjadi. Itu dikalibrasikan ke 0,01 sehingga didapatkan deformasinya itu hingga 7,93 setelah terjadinya keruntuhan. Nah, dial load atau dial proofing-nya tadi dikalibrasikan dengan nilai kalibrasi 0,0195, didapatkan eh, gaya atau load yang bekerja, load maksimum yang mampu ditahan tanah itu sebesar 0,8795 kN. Didapatkan besar tegangan maksimum atau QU-nya 265,697, di mana CU atau kuat geser atau tegangan geser maksimumnya dengan cara membagi dua 295,697 tadi, yaitu 147,849. Ini kurva yang didapatkan dari hasil pengujian UCS dengan membandingkan besarnya tegangan dan regangan, di mana tegangan maksimum terjadi di titik
regangan 0,049 dan tegangan sebesar 295,69 pada waktu pembacaan 7 menit. Lalu yang terakhir itu adalah metode menentukan parameter kekuatan geser tanah yang bisa dilakukan in situ maupun di dalam laboratorium. Nah, pada tanah-tanah lembu yang terdeposisi atau terendapkan, secara alamiah dapat diamati bahwa kekuatan tekanan tak tersekap berkurang banyak atau undrained. Bila tanah tersebut diuji ulang lagi setelah tanah tersebut menerima kerusakan, maka itu yang dinamakan dengan kesensitifan tanah, yaitu sifat berkurangnya kekuatan tanah akibat adanya kerusakan struktural. Jadi tingkat kesensitifan tadi itu ditentukan dengan perbandingan antara kekuatan tanah yang masih asli dengan kekuatan tanah yang setelah menerima kerusakan. Jadi seperti inilah alat pensir tadi, di mana metode pengujiannya yang pertama alat ini diberikan gaya torsi secara arah jarum jam pada tanah yang tak terganggu dan diputar sebesar 360 derajat. Maka kalau sudah diputar selama 360 derajat, tanah di bawah ini sudah mengalami keruntuhan. Nah, setelah mengalami keruntuhan tadi dibaca lagi dengan putar hingga 10 kali, diberikan gaya torsi pada alat di sini, lalu didapatkan sudah pasti pada pembacaan kedua itu nilai torsi yang diberikan akan lebih kecil daripada yang pertama, karena pada saat yang kedua itu kondisi tanahnya sudah rusak akibat pembacaan yang pertama tadi. Nah, jadi seperti ini perbandingan kurvanya pada tanah undisturbed atau tanah asli yang belum terganggu pada saat diberikan gaya torsi itu akan mencapai titik keruntuhannya di sini. Tetapi pada saat tanah tersebut sudah rusak, sudah runtuh, dia hanya mampu menahan gaya torsinya tidak lebih dari pada saat kondisi asli tadi. Di mana perbandingan kesensitifan tanah tadi adalah perbandingan antara TU aslinya dibandingkan dengan TU setelah tanah tersebut mengalami kerusakan struktural. Nah, di bawah alat torsi tadi ini terdapat sebuah baling-baling, di mana sebenarnya pada saat ini pengembangan bentuk baling-baling itu sudah sangat banyak menyesuaikan dengan struktur tanah di lapangan. Nah, ada dua jenis baling-baling, yaitu dengan sudut 180 derajat dan sudut 45 derajat. Sudut 90 derajat dan 45 derajat. Biasanya yang untuk tanah keras atau tanah kaku itu menggunakan yang sudutnya 45, baling-baling dengan sudutnya 45 derajat. Dan alat pensil ini bisa dilakukan di lapangan langsung di mana baling-balingnya langsung ditanamkan di dalam tanah atau menguji sampel undisturbed di dalam tabung seperti gambar yang ditampilkan. Untuk perhitungannya itu terdapat perbedaan eh, pada jenis baling-balingnya. Yang ini rumus untuk menghitung kesensitifan tanah pada baling-baling tegak lurus, yaitu baling-baling yang pertama. Nah, yang ini adalah rumus untuk menghitung besarnya kesensitifan tanah pada baling-baling 45 derajat. Nah, M yang ada di sini merupakan nilai torsi yang terbaca pada alat pensil tadi. Lalu setelah dihitung didapat dengan diameter dan dimensi baling-balingnya sebagai berikut, didapatkan momen torsi yang pertama sebesar 56 kg cm. Lalu momen kedua setelah tanah tersebut runtuh sebesar 8 kg cm. Didapatkan nilai kesensitifan tanahnya 2,926 kg per cm persegi, lalu yang kedua 0,418. Didapatkan rasio kesensitifan tanahnya adalah 7, di mana 7 merupakan sifat tanah yang sangat sensitif. Baiklah, untuk kesimpulan pada penyajian materi mengenai kuat geser tanah, didapatkan bahwa parameter kuat geser tanah seperti kohesi, sudut geser dalam, dan rasio sensitivitas tanah itu bisa didapatkan dari 3 pengujian, yaitu direct shear dengan standar sebagai berikut, lalu triaxial
dan tensor test, di mana direct shear itu menggunakan sampel tanah granular, berpasir dan berkoherensi rendah, atau tanah berkoherensi jenuh. Karena sampel yang bisa diberikan pada pengujian direct shear test itu hanya sampel dengan perlakuan consolidated drain, di mana tanah hanya bisa mengalirkan air dan tidak bisa menahan tekanan air pori. Lalu yang pada triaxial test itu merupakan pengujian yang paling komplit di mana pelaporan sampel bisa dilakukan ketiga-tiganya, dan dengan beberapa modifikasi konsep kerja triaxial test itu kita bisa mendapatkan beberapa parameter-parameter sifat deformasi tanah seperti modulus geser tanah, function ratio, dan diagram Mohs. Lalu pada plane shear test itu merupakan salah satu pengujian geser yang bisa dilakukan secara in situ dengan syarat kondisi tanah yaitu undrained, dan hasil yang didapatkan itu adalah rasio sensitivitas tanah. Dan selanjutnya itu parameter kekuatan tanah seperti tegangan maksimum dan regangan maksimum itu bisa kita dapatkan melalui pengujian kuat tekan tanah atau unconfined compressive strength. Untuk saran yang bisa penyaji berikan, yang pertama yaitu ketelitian seorang ahli geoteknik itu sangat dibutuhkan agar meminimalisir terjadinya human error, agar parameter atau hasil yang didapatkan semakin akurat. Lalu yang kedua, penyesuaian metode pengujian itu berpengaruh, sesuai dengan sampel yang ada, seperti direct shear tadi menggunakan sampel granular, UCS menggunakan lempung kaku. Nah, penyesuaian sampel dan metode tadi itu akan berpengaruh pada parameter hasil yang diinginkan. Lalu yang ketiga, pemahaman yang diperlukan adalah konsepnya, bukan metodenya. Maaf, saya ulangi, pemahaman yang sangat diperlukan di sini adalah konsep dari pengujiannya, bukan mekanisme kerja alatnya. Karena ketika kita bisa memahami konsep kerja alatnya, konsep pengujiannya, maka kita bisa mengembangkan dan mendapatkan parameter kuat geser tanah yang diinginkan, serta meningkatkan keakuratan data dari pengujian. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai salah satu metode penyelidikan tanah dalam menentukan parameter kuat geser tanah dan kekuatan tanah. Jika ada kekurangan dan salah kata saya minta maaf. Saya tutup wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.